termasuk Kekaisaran Konstans II. Itu pun dipukuli sampai mati saat berada di kamar mandinya, bahwa dia lebih baik mati sebagai permaisuri daripada hidup sebagai rakyat jelata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my room, welcome back to my channel Aris Andas. Kembali lagi bersama gue di channel ini. Kali ini gue ngucapin terlebih dahulu untuk teman-teman yang baru bergabung, gue ngucapin selamat datang, enjoy to my video. Dan yang udah bergabung dan kembali lagi ke video ini, gue ngucapin terima kasih banyak. Yang baru bergabung jangan lupa dulu dukung selalu channel ini agar terus bisa berkembang, dan nyalakan juga tombol lonceng notification-nya agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari channel ini. Kali ini gue di sini akan membahas kembali tentang seputar kisah bangsa Romawi, dan juga buat kalian yang belum nonton video gue sebelumnya, nonton dulu dong ya. Dan jangan lupa dukung juga dengan cara like dan share. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah fakta kelam seputar Kekaisaran Bizantium dalam sejarah dunia. Bagaimana kisahnya dan bagaimana ceritanya? Ini dia kisah dan ceritanya. Check it out. Oke guys, inilah kisah tentang fakta kelam seputar Kekaisaran Bizantium dalam sejarah dunia. Jadi setelah Kekaisaran Romawi Barat jatuh, adapun Kekaisaran Bizantium di sini tetap berdiri kokoh selama ratusan tahun. Berkuasa dan sangat berpengaruh di dunia kuno, Kekaisaran Bizantium pun dikenal sebagai pusat intrik dan rahasia. Ada jumlah fakta kelam seputar Kekaisaran Bizantium yang bisa buat kita tercengang. Bagaimana faktanya? Ini dia faktanya. Yang pertama, pembunuhan penguasa yang tidak populer. Alasan karena Kekaisaran Bizantium selalu merasa bahwa penguasa yang tidak populer dapat digantikan. Sejumlah kaisar pun meninggal karena kekerasan, termasuk Kekaisaran Konstans II. Itu pun dipukuli sampai mati saat berada di kamar mandinya. Lalu Kaisar Michael III kehilangan kedua tangannya saat mencoba untuk menahan pedang. Lalu di sini pun ada Nikephoros Phokas juga diperingatkan akan adanya rencana jahat. Ia pun segera untuk memerintahkan para penjaga untuk menggeledah di istana. Tapi rupanya di sini sang istri tidak mendukung suaminya, melainkan mendukung para pembunuhnya. Ia menyembunyikannya di kamar tidurnya, dan tidak ada pun penjaga yang berani untuk menggeledah. Pembunuh pun selamat dan merencanakannya itu berhasil untuk menikam Nikephoros Phokas itu sampai mati. Lalu di sini pun ada Kaisar Leo. Ia punya kisah yang sangat berbeda. Ia disegrap pada hari Natal oleh para pembunuh yang menyamar sebagai panduan suara para biarawan. Sang kaisar mengambil sebuah salib dari altar dan melawan mereka di sekitar Hagia Sophia. Namun di sini sayangnya lengannya pun terpotong. Ia pun terjatuh dan tewas. Pembunuh seakan masih belum cukup kejam atau cukup puas dalam aksinya. Para pembunuh pun kemudian membuang jenazahnya ke toilet. Nah, di sini pun yang kedua fakta kelam dalam sejarah Kekaisaran Bizantium, yakni mutilasi untuk menyingkirkan pewaris tahta. Kaisar Bizantium percaya bahwa tubuh yang cacat itu akan mendiskualifikasi para pewaris tahta. Itu pun ditulis oleh James Pater di laman Isvers. Akibatnya para kaisar sering kali memutilasi saingan-saingannya dengan alih-alih langsung membunuh mereka. Membuat buta mereka merupakan hal yang paling populer. Begitupun pula dengan memotong hidung dan lidahnya. Pada di tahun-tahun berikutnya, pengebirian menjadi praktik yang paling umum. Dalam beberapa hal, mutilasi dianggap lebih baik daripada eksekusi. John IV Laskaris hidup selama 40 tahun setelah mengalami kebutaan. Permaisuri Irene membutakan putranya memberontak di kamar tempat dia melahirkan. Pemuda itu meninggal karena luka-lukanya beberapa waktu kemudian. Adapun di sini Basil Lekapenos dikebiri saat masih kecil untuk mencegahnya menimbulkan masalah saat ia besar nanti. Tidak memiliki
pewaris, Basil menjadi seorang penggawa yang berkuasa dan memerintah melalui serangkaian kaisar boneka. Itulah yang kedua, fakta kelamnya. Dan ini adalah fakta ketiga, yakni kaisar tanpa hidung. Kaisar Justinianus II yang menakutkan pertama kali digulingkan pada tahun 695. Para pemberontak memotong hidungnya dan menggerogok bagian tengah lidahnya sebelum Kaisar Justinianus II ini mengasingkan ke Crimea. Kaisar Justinianus melarikan diri ke tanah Khazar dan memulai merencanakan untuk kembali berkuasa. Kaisar baru menyuap bangsa Khazar untuk membunuh mantan kaisar tersebut. Namun Kaisar Justinianus diperingatkan dan secara pribadi mencekik para pembunuh itu sebelum melarikan diri ke Bulgaria dengan perahu nelayannya. Menjalin aliansi dengan Khan Bulgaria, Kaisar Justinianus kembali ke Konstantinopel dan memimpin pasukan melalui Solokan. Ia berhasil masuk ke kota tempat ia melakukan balas dendam yang mengerikan terhadap musuh-musuhnya. Di sini pun ia berhasil untuk merebut kembali tahta dan memerintah selama 6 tahun berikutnya. Namun sayangnya ia memakai hidung emas dan menggunakan penerjemah untuk menerjemahkan suara gemicik dari lidah yang rusak. Tapi sayangnya kekejamannya akhirnya bertambah parah dan ia digulingkan lagi pada tahun 711. Kali ini para musuh langsung membunuhnya tanpa basa-basi. Yang keempat yakni fakta kelam ruang ungu. Kekaisaran Bizantium telah lama menganggap ungu sebagai warna kekaisaran atau warna kehormatan bagi orang-orang bangsawan. Maka hanya anggota keluarga kerajaanlah yang diperbolehkan memakai warna ungu tertentu. Akhirnya kaisar membangun sebuah ruangan khusus dengan dinding yang terbuat dari batu porfiri ungu yang sangat paling berharga pada saat itu. Di sini pun keturunan kekaisaran yang lahir dari ruang ini dijuluki Porphyry Genetos atau kelahiran ungu. Mereka sangat bergengsi dan tidak boleh menikah di luar kekaisaran. Mereka yang lahir di Porphyry Genetos mendapatkan kesetiaan dari rakyatnya. Konstantinus IV, Porphyry Genetos, digulingkan saat masih kecil. Namun statusnya itu masih Porphyry Genetos melindunginya dan ia diizinkan untuk tetap menjadi rekan kaisar selama 24 tahun. Ketika Basil II meninggal, satu-satunya punya Porphyrogenetos yang tersisa adalah saudara perempuannya, Zoe dan Theodora. Warga Konstantinopel melakukan kerusuhan pada setiap upaya untuk menggulingkan mereka dari kekuasaan. Pasangan ini mendominasi kekaisaran hingga kematian Theodora pada tahun 1056. Rakyat yang melakukan kerusuhan sebagai warga kota terbesar di dunia, masyarakat Konstantinopel tidak pernah takut untuk mengekspresikan diri, seringkali melalui kekerasan. Dalam contoh yang paling terkenalnya, para penggemar tim balap kereta biru dan hijau bersatu untuk melakukan kerusuhan melawan kekaisaran Justinian I. Kaisar bersiap untuk melarikan diri, tetapi hari itu diselamatkan oleh istrinya yang bernama Theodora. Sang permaisuri menyatakan bahwa dia lebih baik mati sebagai permaisuri daripada hidup sebagai rakyat jelata. Namun di sini para pemberontak kemudian dibantai. Tidak semua kerusuhan mengganggu kestabilan kekaisaran. Salah satu perang, yakni perang saudara yang sangat berdarah, berakhir dengan kerusuhan di penjara. Megaduk Alekios Apokakos sedang memeriksa penjara barunya ketika para tahanan politik mengamuk dan ikut membunuhnya juga. Yang kelima di sini fakta kelamnya yakni Kasim merangkap budak seks yang dikebiri. Kasim melayani kekaisaran Bizantium dalam segala kapasitasnya, mulai dari pejabat istana, pendeta hingga jenderal. Mereka dianggap tidak mengancam tahta karena tidak memiliki anak untuk mewarisi status mereka. Namun, para Kasim seperti John de Orpa Honoropus menjadi terkenal karena memanfaatkan saudara-saudara mereka untuk menduduki jabatan yang tinggi. John sendiri tumbuh begitu kuat sehingga seluruh keluarganya harus dikebiri dan diasingkan oleh seorang kaisar yang sangat gelisah. Kebiri secara teknis ilegal di kekaisaran. Akibatnya banyak Kasim yang diperbudak di luar kekaisaran saat masih muda. Mereka kemudian dikebiri
sebelum dibawa melintasi perbatasan. Namun tidak jarang orang tua miskin mengembiri putra-putra mereka. Harapannya adalah anak-anak tersebut akan tumbuh dan mendapatkan posisi yang paling sempurna atau menguntungkan di istana. Dan berbagai sumber dari era Kekaisaran Bizantium menyatakan bahwa para Qasim sering dijadikan budak seks. Alasannya karena mereka menjadi penampilan muda. Hal ini secara resmi itu dilarang dalam Kekaisaran Bizantium. Oke guys, mungkin itu fakta kelam seputar Kekaisaran Bizantium dalam sejarah dunia. Bagaimana tentang tanggapan kalian? Silahkan berkomentar di bawah. Dan jangan lupa jika video ini bermanfaat kalian share. Dan selalu tunggu video terbaru dari channel ini. Dan selalu support channel ini agar terus berkembang. Gue Aris Sanders, pamit. See you.